Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Nanda Lubis dari UIN Sumatera Utara, Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Sistem Informasi semester 6. Saya di sini sebagai reviewer jurnal pertama. Perkenalkan, nama saya Dita Indah Pratama Putri dari UIN Sumatera Utara, Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Sistem Informasi semester 6. Saya di sini sebagai review jurnal kedua. Perkenalkan, nama saya Khairani Maudi Pangestu, mahasiswa UIN Sumatera Utara, Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Sistem Informasi semester 6. Saya di sini sebagai reviewer jurnal ketiga. Aplikasi Sistem Informasi Geografi untuk menentukan daerah prioritas rehabilitasi di Cekungan Bandung. Identitas jurnal. Judul jurnal adalah aplikasi Sistem Informasi Geografi untuk menentukan daerah prioritas rehabilitasi di Cekungan Bandung. Penulisnya adalah Ida Narulita dan Arif Rahmat dan juga Rizka Maria dengan volume 18 nomor 1 2008. Reviewer Adelia Nanda Lubis. Kelebihan jurnal. Jurnal ini bersifat ilmiah yang berdasarkan langkah-langkah ilmiah. Jurnal ini membahas tentang aplikasi sistem informasi geografis dalam menentukan daerah prioritas cekungan yang harus direhabilitasi. Jurnal ini dibuat dengan mayoriti kondisi yang kontemporer, sehingga data-data yang disajikan bisa dijadikan rujukan bagi peneliti lainnya. Penggunaan kalimat dan kata-kata juga mudah dipahami serta dicerna oleh pembaca. Kata-kata yang sederhana diikuti dengan penjelasan setiap konsep memudahkan pembaca untuk memahami apa yang ingin disampaikan dalam jurnal ini. Jurnal ini dapat menjadi tempat pengembangan wacana dan diskusi tentang praktek penelitian. Jurnal ini juga memberikan data yang cukup rinci dengan menampilkan sumber-sumber data yang digunakan pada penelitian. Kekurangan jurnal antara lain yaitu literatur dalam jurnal ini masih kurang seperti literatur yang berupa penelitian yang memiliki arah dan tujuan yang sama atau menunjukkan pada penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Kelemahan metodologi penelitian ini tidak menyebutkan bagaimana cara peneliti mendapatkan informasi sesuai kaidah penelitian kualitatif. Peneliti juga tidak menyampaikan seberapa besar urgensi sistem informasi geografis dalam menganalisa prioritas cekungan. Kesimpulannya ialah pada studi ini dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu dengan memanfaatkan sistem geografi melalui analisis atas spasial tematik curah hujan, kemiringan lereng, permeabilitas tanah, penggunaan lahan dihasilkan pada peta tematik kekritisan resapan air yang tersimpan dalam basis data spasial. Dengan demikian akan mempermudah dalam melakukan pemutakhiran data atau updating. Hasil tumpang susun peta kekritisan resapan air dengan pemodelan muka air tanah dapat ditentukan lokasi prioritas rehabilitasi untuk mengurangi degradasi hidrologi di Cekungan Bandung. Dengan memanfaatkan sistem informasi geografi melalui analisis spasial tematik curah hujan, kemiringan lereng, permeabilitas tanah, penggunaan lahan dan pemodelan muka air tanah dapat ditentukan lokasi prioritas rehabilitasi di Cekungan Bandung dengan cepat dan mudah. 6 lokasi prioritas yang harus direhabilitasi tersebut adalah daerah Hulu Majaya, daerah Gunung Malabar yang merupakan hulu dari daerah Soreang, daerah Lembang, daerah Tanjung Sari, daerah Batu Jajar yang merupakan hulu Cimahi, daerah sekitar Gunung Halu. Rehabilitasi yang disarankan adalah perbaikan tutupan lahan penataan di lokasi problematik. Saran dan masukannya ialah dalam penggunaan sumber data diharapkan sumber data tersebut diklasifikasikan secara jelas agar objektivitas penelitian tidak diragukan, karena apabila hanya menyebutkan sumber penelitian saja, itu menimbulkan banyak pertanyaan. Sumber data khususnya primer harus dijelaskan peranannya sebagai apa pada kesehariannya. Dalam penarikan kesimpulan diharapkan disesuaikan dengan teori yang dipakai. Teori haruslah berdialog dengan masalah yang ditampilkan dalam penelitian agar terciptanya konsistensi pembahasan dalam jurnal. Dalam jurnal perlu ditampilkan penelitian terdahulu sebagai literatur dan referensi bagi pembaca bila ingin membandingkan jurnal satu dengan jurnal lainnya. Selanjutnya, review jurnal kedua akan dibacakan oleh reviewer Dita Indah Pratama Putri. Baik, saya akan melanjutkan review jurnal kedua yang berjudul Sistem Informasi Pengolahan Data Penanggulangan Bencana pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Padang Pariaman. Identitas jurnal. Judul sudah saya sebutkan sebelumnya. Penulis Rini Asmara, Eskom Mkom, volume 3 nomor 2 tahun 2016, halaman 80 sampai 91, reviewer oleh saya sendiri. Kelebihan pada jurnal. Kesesuaian judul dengan isi sudah cukup jelas. Jurnal ini sudah cukup singkat dan jelas.
Pilihan kata dan tata cara bahasanya sudah baik, normal, dan sesuai dengan IED yang memudahkan pembaca untuk memahami apa yang ingin disampaikan dalam jurnal ini. Jurnal ini bersifat ilmiah yang berdasarkan langkah-langkah ilmiah. Jurnal ini juga membahas tentang pengolahan data penanggulangan bencana pada kantor BPBD Kabupaten Padang Pariaman. Kekurangan pada jurnal. Yang pertama, jurnal ini tidak dijelaskan apa saja software yang digunakan dalam membuat aplikasinya. Yang kedua, pada konteks diagram, IRD, dan rancangan input-output tampilan screenshot-nya tidak jelas. Itu membuat pembaca jurnal sulit untuk memahaminya. Pada gambar yang telah dilampirkan, gambarnya juga terlalu kecil sehingga pembaca sulit untuk melihatnya. Kesimpulan. Melalui penelitian yang penulis lakukan pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Padang Pariaman mengenai pengolahan data bencana dan penanggulangan yang dilandasi dengan teori-teori serta didukung oleh sarana yang dibutuhkan dalam penelitian. Penulis menganalisa permasalahan yang ada dan mencoba untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis dapat menarik kesimpulan yang pertama, dengan adanya aplikasi ini dapat membantu dalam pencatatan data bencana dengan cepat serta menghasilkan data yang akurat sesuai dengan bencana yang terjadi. Yang kedua, dengan penerapan sistem basis data atau database sebagai media penyimpanan akan membantu dalam penyimpanan data bencana menjadi lebih aman. Yang ketiga, sistem basis data akan mempermudah dalam pencarian data-data yang dibutuhkan dan dapat dilakukan dengan cepat sehingga efisien terhadap waktu. Yang keempat, penerapan sistem ini akan membantu dalam pengoreksian data sehingga penyediaan laporan dan data yang ditampilkan dalam laporan akan lebih akurat. Yang terakhir, dengan menggunakan sistem ini memberikan keuntungan dalam hal backup data bencana sehingga bila terjadi kehilangan laporan maka data laporan masih ada di dalam database. Mungkin itu saja, sekian. Akan dilanjutkan oleh teman saya untuk review jurnal ketiga. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan dari review jurnal sebelumnya dengan judul Sistem Informasi Pengelolaan Data Penduduk Studi Kasus RT RW Kelurahan Pondok Kacang Timur. Penulis Wisti Dwi Septiani, volume 4, nomor 1, Agustus 2018. Halaman 23 sampai 28. Reviewer Hairani Maudi Pangestu, NIM 0702173211. Adapun kelebihan jurnal ini menggunakan metode waterfall pada perancangan serta pembangunan sistemnya, yang mana fase-fase perancangan, pemodelan, implementasi, serta pengujiannya dilakukan secara bertahap, sehingga mudah bagi pembaca untuk memahami sistemnya. Jurnal ini membahas tentang sistem informasi pengelolaan data penduduk studi kasus RT RW Kelurahan Pondok Kacang Timur. Penggunaan kalimat dan kata juga mudah dipahami serta dicerna oleh pembaca. Kata-kata yang sederhana diikuti dengan penjelasan setiap konsep memudahkan pembaca untuk memahami apa yang ingin disampaikan dalam jurnal ini. Jurnal ini juga menjelaskan software dan database apa yang digunakan dalam perancangan aplikasinya. Adapun kekurangan jurnal ini kami rasa sudah hampir sempurna. Hanya saja peneliti kurang melampirkan data-data yang telah didapat dari hasil penelitian tersebut. Kesimpulan dari jurnal ini, metode waterfall dapat digunakan untuk merancang dan membangun sistem serta menyelesaikan masalah yang terjadi pada sistem yang berjalan sebelumnya. Sistem pengelolaan data penduduk berbasis desktop dapat menyelesaikan masalah yang terjadi pada manajemen arsip dengan implementasi program dengan penyampaian di database. Dengan adanya aplikasi desktop dapat memudahkan perangkat ketua RT maupun RW dalam proses penginputan data, pencetakan surat pengantar. Selain itu, juga dapat membantu pembuatan laporan data penduduk, laporan surat masuk dan surat keluar, menjadi lebih cepat dan efisien. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.